Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Mamluatul Hasanah, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura, Angkatan 2021. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami untuk memenuhi tugas pengantar ilmu pertanian. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri pertama ingin memaparkan PPT yang berjudul Pengolahan Tanah Tanpa Merusak Agroekosistem. Latar belakang. Pengolahan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Jadi, pengolahan tanah ini merupakan salah satu kegiatan kita untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman kita. Apabila kondisi lingkungannya sudah baik, maka otomatis tanaman yang akan kita tanam itu akan berdampak baik juga. Tujuan pengolahan tanah yang pertama, membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Jadi pengolahan tanah di sini mempunyai tujuan yang bagus, yakni membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Misalnya kita menggunakan traktor. Traktor tersebut menggunakan kedalaman 12 sampai 20 cm. Jadi gulma yang ada di atas tanah dapat terpendam sehingga hal tersebut tidak mengganggu pada tanaman yang kita tanam. Kemudian yang kedua, menciptakan kondisi fisik, chemis, dan biologis tanah menjadi tanah yang lebih baik. Dan yang ketiga, meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan. Apabila tanah tersebut sudah rata, maka hal tersebut memudahkan kita untuk menanam suatu tanaman. Bentuk pengolahan tanah. Bentuk-bentuk pengolahan tanah di sini ada dua. Ada pengolahan tanah konvensional dan yang kedua ada pengolahan tanah konservasi. Pengolahan tanah konvensional atau disebut dengan pengolahan tanah sempurna. Pada pengolahan tanah konvensional, pengolahannya dilakukan sebelum hujan turun atau sesudah hujan turun. Artinya, tanah yang diolah tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk membajak pada tanah tersebut. Pembajakannya yaitu menggunakan kedalaman 12 sampai 20 cm. Kemudian yang kedua, pengolahan tanah konservasi. Pengolahan tanah konservasi di sini terdiri dari OTM, olah tanah minimum, olah tanah strip, dan TOT atau tanpa olah tanah. Beberapa teknik olah tanah konservasi. Yang pertama, olah tanah minimum. Olah tanah minimum adalah cara penanaman yang dilakukan dengan mengurangi frekuensi pengolahan. Pada pengolahan tanah minimum ini, olah tanahnya bisa dilakukan dengan 2 kali setahun atau bisa dilakukan 1 kali setahun, tergantung pada tekstur tanahnya. Apabila tekstur tanahnya berat, itu bisa dilakukan 1 kali dalam setahun. Dan apabila tekstur tanahnya sedang, itu bisa dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang kedua, olah tanah strip. Olah tanah strip adalah cara pengolahan tanah yang dilakukan hanya pada strip-strip atau alur-alur yang akan ditanami. Dan biasanya strip-strip tersebut dibuat mengikuti kontur. Dan yang ketiga, tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah adalah cara penanaman yang tidak memerlukan penyiapan lahan. Artinya, apabila kita menanam, lahannya tidak perlu disiapkan. Contohnya seperti kita menanam jagung, hanya memerlukan runcingan kayu. Baik, saya ingin melanjutkan dari pemateri yang pertama. Manfaat pengolahan tanah. Di sini terdapat manfaat pengolahan tanah, yaitu yang pertama memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, hendaknya dilakukan dengan alat olah yang mampu merubah tanah menjadi gembur. Alat olah yang mampu merubah tanah menjadi gembur, contohnya seperti traktor. Karena apa? Traktor merupakan alat yang dapat kita pakai agar tanah tersebut jadi gembur. Yang ketiga, pengelolaan tanah dapat juga mendorong pertumbuhan mikro dan hara tanaman. Yang keempat, mencegah hama dalam tanah. Yang kelima, mencegah pertumbuhan
gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan. Contoh, ketika kita melakukan pengolahan tanah dengan traktor, otomatis gulma yang ada di atas tanah dapat terpendam sehingga tidak mengganggu terhadap pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah yang tidak merusak agroekosistem. Terdapat tahapan pengolahan tanah yang tidak merusak ekosistem. 1. Pembersihan lahan. 2. Penghambaran lahan. 3. Pengaruan tanah. Keterkaitan pengolahan tanah yang tidak merusak agroekosistem. Pengolahan tanah dapat berdampak terhadap adanya hama maupun musuh alami. Pengolahan tanah yang tepat dapat menghambat perkembangan populasi hama, bahkan dapat mengurangi hama secara langsung di dalam tanah. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.